Bapak Presiden ini kan sekarang sedang bertarung di 3 front. Front pertama adalah front teknokrasi, yang kedua front ekonomi, di mana beliau berhadapan dengan para mafia, para oligarki, kaum serakahnomik. Ketiga ada front geopolitik. Bagaimana cara pemerintah itu tidak menjadi serakanomics yang baru ketika serakanomicsnya dihilangkan? Karena jangan sampai pemerintah ini menghilangkan serakanomics tapi ternyata dia serakanomics yang baru. Terus terang saya di Bakom aja ya, saya sedih sekali dengan standar yang dijalankan di sini. Padahal kurang apa? Kalau pimpinan tidak punya sense tentang suatu standar yang baik, yang tinggi itu, ya barang ini ya lewat-lewat saja. Kadang-kadang ada trade off antara kompetensi dengan faksi. Terus terang saya kasihan banget dengan Bapak Presiden ini. Saya juga menghimbau kepada pimpinan-pimpinan partai untuk bisa mencari atau merekomendasikan menteri-menteri yang kompeten. Jangan sampai nanti dipilih menteri, diajukan, direkomendasikan menteri kepada Bapak Presiden yang kompetensinya kurang, yang akal sehatnya kurang. Apakah memang pemerintah memperhatikan rakyat dari model komunikasinya selama ini? Kalau Pak Presiden ini dipertanyakan mengenai keberpihakan kepada publik, wah itu salah besar. Terlalu banyak data dan fakta yang menunjukkan keberpihakan Presiden kepada masyarakat menengah ke bawah. Selamat datang Pak Kodari. Terima kasih Dek Riza. Sebuah kehormatan Pak bisa berkunjung di podcast UMKM kami. Dengan senang hati. Pak, kami dari Cerita Masyarakat mungkin dalam kesempatan ini ditemani sama Kopi Enak Indo juga. Ada beberapa hal Pak yang kami ingin klarifikasi. Mungkin masyarakat juga ingin bertanya langsung. Jadi dalam posisi Bapak hari ini sebagai representasi pemerintah. Yang ada banyak ini Pak, ada banyak. Semoga bisa cukup Pak. Yang pertama Pak, yang masyarakat itu paling keluhkan atau bertanya-tanya. Apakah memang pemerintah memperhatikan rakyat dari model komunikasinya selama ini? Kan masyarakat ini melihat bahwa kayaknya Pak Prabowo ini tidak memperhatikan masyarakat dari model komunikasinya Pak. Baik, Pak Kodari menjawab itu bagaimana Pak? Pertama begini, sebelum masuk ke komunikasinya kita bicara mengenai rakyatnya dulu. Betul. Sudah pasti Pak Prabowo sangat memperhatikan rakyat. Bentuknya sangat banyak, contohnya sangat banyak. Pertama tentu bagaimana beliau sangat memperhatikan kemandirian pangan. Tidak ada suatu bangsa, tidak ada suatu masyarakat, tidak ada suatu rakyat yang aman kalau pangannya tidak aman. Dan pada titik itulah kemudian beliau mengambil langkah-langkah yang sangat strategis untuk mengamankan pangan Indonesia. Di antaranya beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan hasilnya alhamdulillah kita bisa swasembada beras. Produksi beras tahun 2025 itu hampir 35 juta ton. Di atas kebutuhan kita yang sekitar 30 juta ton. Jadi untuk aspek beras itu kita sudah posisi aman. Dan ini penting karena dunia sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada dinamika geopolitik yang luar biasa. Terjadi perang di sana sini yang kalaupun kita misalnya kalau kita harus impor, kita punya uang, belum tentu barangnya ada, belum tentu barangnya bisa lewat, begitu. Nah, yang kedua beliau juga sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Indonesia sebetulnya negara yang sangat rentan secara energi. Karena kebutuhan minyak kita itu satu hari 1,6 juta barel. Sementara 1,6 juta ya Pak? Iya 1,6 juta. Sementara produksi nasional itu cuma sekitar 600 ribu. Jadi 1 jutanya atau mayoritasnya itu harus impor. Nah memang ini salah satu PR yang harus diatasi segera di masa yang akan datang. Karena kita tidak boleh tergantung kepada negara lain soal energi. Dan Bapak Prabowo sudah mengambil langkah-langkah yang sangat strategis. Misalnya beliau mengupayakan agar solar itu bisa disubstitusi dengan biodiesel B50 Nah, B50 ini mampu membuat Indonesia tidak harus impor lagi untuk solar. Karena dikombinasi antara solar yang hasil minyak bumi dengan yang dari kelapa sawit itu dia sudah cukup itu. Produksi dalam negeri ditambah dengan produksi minyak dalam negeri, produksi solar dari dalam negeri ditambah dengan minyak sawit itu sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dan itu akan dicapai tahun ini. Untuk bensin
PR kita memang masih panjang karena metode pencampuran yang sama itu bisa dilakukan namanya bioetanol. Bioetanol itu dari tebu, dari singkong, tapi baru sampai E20. Pak. Ya, jadi perjalanannya masih panjang. Kemudian langkah yang lain misalnya adanya transisi kita menuju mobil elektrik ya, mobil motor elektrik. Nah ini penting karena apa? Karena tentunya bisa mengurangi konsumsi BBM. Betul. Nah listrik kita bisa didapatkan dari produksi listrik dalam negeri. Ada sumber daya air, ada sumber daya uap, ada sumber daya angin, dan terutama batu bara. Karena kita punya stok batu bara banyak dan kita salah satu eksportir batu bara. Yang juga menjadi PR adalah sebetulnya gas. Terutama gas untuk masak, LPG. Jadi LPG kita itu sebetulnya yang memakan subsidi paling besar karena rentang subsidi terbesar itu ada di LPG. Ada beberapa upaya untuk mengatasi LPG supaya kita jangan, karena LPG kita itu impor. Kita LPG misalnya kita impor, ya, Pak? Impor 80%, lebih besar lagi. Ini nanti saya tanyakan Pak, kenapa minyak tanah bisa hilang, Pak? Jadi LPG itu impor dan karena itu kita mencari substitusinya. Misalnya nih ya, beberapa eksperimen atau beberapa rencana adalah untuk membuat gas dari batu bara. Jadi ada istilah teknisnya dimethyl ether namanya. Kemudian cara yang lain adalah dengan konversi ke kompor listrik. Konversi ke kompor listrik ya. Jadi kompor listrik, jadi kompor untuk memasak itu sumbernya tenaganya dari listrik ya. Jadi itu upaya-upaya kita untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Tetapi yang penting adalah bahwa Bapak Presiden juga mempertahankan subsidi BBM. Kan BBM kita ada dua macam, ada yang subsidi yang tidak. Sampai hari ini ya, dan bahkan sudah disampaikan oleh Menteri SDM bahwa BBM subsidi itu tidak akan naik. Ya, walaupun misalnya tembus angka $100 per barel gitu. Alhamdulillah juga ini kan kita dengar kabar bahwa perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat insya Allah mulai terbuka. Buka tutup rumusnya sekarang. Iya, memang sangat volatile, tetapi perkembangan terakhir setidaknya sebelum saya ke tempat Riza ini mengarah ke titik temu begitu. Dan itu akan sangat membantu karena bandingkan harga minyak dunia ketika konflik terjadi itu bisa 90 sekian persen, 93-95 US dollar per barel, dan ketika prospek perdamaian tercapai itu bisa turun sampai 75 US dollar per barel. Jadi selisih $20 itu sangat penting untuk satu ya bisa mengurangi subsidi pemerintah. Ya, kemudian yang kedua mengurangi juga kebutuhan terhadap US dollar gitu, sehingga nilai tukar rupiah kita itu tidak keteteran lah karena harus dipakai untuk membayar minyak dunia yang notabene mata uangnya adalah dolar. Jadi Bapak Presiden sangat peduli, sangat perhatian kepada masyarakat. Soal pendidikan, bagaimana Bapak Presiden juga membuat yang namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu adalah untuk anak-anak yang paling miskin, istilah teknisnya desil 1, desil 2. Jadi itu ada salah satu anak yang paling terkenal dari Sulawesi Selatan tuh, namanya Naila. Naila ini dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Pendapatan orang tuanya kalau tidak salah 1 bulan 1 juta, apa 1,5 juta, anaknya 3 atau 4. Jadi betul, jangankan untuk sekolah, untuk makan pun sudah sangat berat gitu. Oleh Bapak Prabowo dibuatkan sekolah rakyat di mana sosok seperti Naila ini bisa sekolah, ya dapat seragam, dapat sepatu, dapat laptop, kemudian makan sehari 3 kali, ada asrama, semua kebutuhannya terpenuhi. Dan ini akan dibuat oleh Bapak Presiden rencananya sampai 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Pak, sekolah rakyat ini gimana Pak konsepnya sebenarnya? Sebetulnya sekolah biasa, hosting asrama gitu. Iya, sekolah boarding school, tetapi gratis. Dan anak menengah ke bawah, dan tidak harus pintar atau jenius, enggak. Pokoknya syaratnya adalah mereka memenuhi kriteria desil 1, desil 2 begitu. Desil, Pak. Iya, desil. Jadi kalau bicara matematika atau statistik itu kan desil itu 10%. 10%. Pak, desil 1 itu 10% terbawah, desil 2 itu 20% terbawah. Betul. Jadi dibagi 10 kelompok. Nah, jadi yang paling tidak mampu ini, yang paling rentan ini, itu kalau tidak dibantu oleh negara, kemungkinan memang masa depan mereka akan mengulangi orang tuanya. Karena orang tuanya pendidikannya sangat rendah, pendapatan sangat terbatas, maka mereka kalau tidak dibantu, ya hampir pasti putus sekolah.
Maksudnya ini kan untuk memutus lingkaran kemiskinan kan? Memutus mata rantai kemiskinan. Ya betul. Melawan kemiskinan struktural. Betul. Itu dia. Jadi itu kalau bicara yang paling bawah. Lalu bicara mengenai sekolah juga, bagaimana revitalisasi sekolah dijalankan oleh Bapak Presiden. Tahun kemarin itu 17.000 sekolah direnovasi, tahun ini 70.000. Terus di atas 2027 dan seterusnya itu sekitar 100.000 satu tahun. Jadi hampir mungkin sekitar 400.000 sekolah atau setara dengan populasi sekolah Indonesia itu akan diperbaiki oleh Bapak Presiden. Masih terkait pendidikan, beliau mengirimkan panel interaktif digital. Jadi layar besar seperti ini, lebih besar daripada ini, ke seluruh sekolah di Indonesia supaya anak-anak Indonesia semua kenal dengan IT, kenal dengan digital. Dan karena di dalamnya itu ada memori, ada mata pelajaran, bisa juga diakses lewat internet. Maka kemudian ini akan menjadi sumber pembelajaran yang tidak habis-habisnya dan canggih, menggunakan teknologi. Gitu. Jadi anak-anak itu punya ruang untuk belajar dengan jauh lebih menarik. Itu tahun kemarin dikirim ke 288.000 sekolah. Tahun ini akan dikirim yang sama. Rencana Bapak Presiden itu agar kalau SD tiap kelas itu punya satu panel interaktif digital. Jadi perhatian Bapak Presiden itu sebetulnya sangat luar biasa kepada masyarakat. Ya. Dan saya tambahkan sedikit, terakhir mungkin ini karena panjang sekali ini kalau jadi mungkin terakhir itu kata kuncinya begini, Presiden sudah membuat perlindungan sosial, ya program perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu, program rentan, itu memakan anggaran sekitar 1.300 triliun atau 33% dari APBN kita. 1.300 untuk perlindungan sosial, anggaran perlindungan sosial. Perlindungan sosial namanya. Iya, beasiswa untuk pelajar itu sampai 22 atau 23 juta anak tuh. Kemudian untuk mahasiswa 1,2 juta siswa menerima bantuan SPP untuk kuliah. Jadi program-program pemerintah untuk program-program Pak Prabowo untuk masyarakat itu luar biasa. Yang terakhir juga perhatian beliau kepada kegiatan haji misalnya. Pelayanan tahun ini meningkat baik sekali. Alhamdulillah 220.000 jemaah haji lebih itu lancar. Kartu nusuk atau kartu identitas dibagikan di Indonesia. Bahkan ada kementeriannya. Iya, justru karena itulah adanya kementerian ini membuat pelaksanaan dan pelayanan haji itu menjadi lebih baik. Ya. Dan ya itu sebabnya juga Presiden ingin agar ada kampung haji supaya pelayanan kepada masyarakat lebih baik dengan harga yang kompetitif. Dan masa antrian itu yang tadinya bisa sampai 46 tahun dan tidak merata antar provinsi sudah diturunkan oleh Bapak Presiden menjadi 26%. Kampung haji ini Pak yang mau diinvestasikan sama Danantara di sana. Danantara, betul. Danantara salah satu inovasi Bapak Presiden juga untuk membuat proyek-proyek yang besar, yang strategis sehingga kita tidak tergantung kepada dana dari asing, tidak tergantung kepada orang lain, tidak ditekan-tekan. Yang ditujukan untuk membuat ekonomi Indonesia dan hilirisasi di Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik. Jadi rentang proyeknya kan luas sekali kan, mulai dari pelayanan seperti kampung haji di Arab Saudi sampai dengan membuat proyek-proyek strategis hilirisasi sumber daya alam Indonesia, termasuk nikel dan sekian banyak item-item produksi Indonesia lainnya, termasuk kelapa, termasuk damar, bukan damar ya. Saya lupa. Pokoknya ada listnya item-item produk Indonesia yang diolah itu untuk bisa meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau dijual mentah nilainya 100, tapi kalau sudah diolah, apalagi olahnya canggih, bisa nilainya jadi 3.000. Kelapa itu nggak ada yang dibuang, Pak. Iya, justru itu. Nggak ada residunya kelapa itu. Iya. Kalau kita bicara, saya sempat juga main beberapa kali kelapa tapi arang Pak. Iya. Ekspor ke mana ya? Ke Taiwan kayaknya. Iya. Nah Pak gini Pak, seharusnya kan kita tidak melihat bahwa perdebatan yang terjadi hari ini adalah perdebatan di luar keindonesiaan. Iya. Kalau saya membaca tentang program presiden pasti bagus Pak. Tapi kan masalahnya ini kita tidak bisa juga berharap bahwa presiden ini Superman yang menyelesaikan semuanya sendiri. Setuju. Sendiri. Gitu. Good point. Iya, dia pasti punya tim. Nah, permasalahannya Pak, timnya berantakan Pak.
Apa indikator berantakan? Contohnya apa misalnya? Saya Pak, saya secara pribadi mungkin Pak, mungkin ya, secara pribadi sebagai orang hukum misalnya. Ada banyak karena kan dalam hukum itu ada compliance namanya Pak. Kita ada sebuah peraturan, terus kita ukurnya apakah dia telah melaksanakan semua instruksi di peraturan itu. Contoh misalnya orang nge-framing antara MBG dengan BGN, kesalahan BGN sebagai lembaga itu berimpact bahwa MBG harus dibubarkan. Padahal ini kan dua hal terpisah Pak. Dua hal terpisah. BGN didirikan oleh perpresnya Pak Jokowi, MBG adalah perpresnya Pak Prabowo. Dia tidak saling merujuk bahkan, cuman mengatribusikan bahwa MBG dilaksanakan oleh BGN. Memang itu tantangan ya, salah satu tantangan. Bahkan semenjak pemerintahan ini belum berjalan pun saya sudah membaca hal yang sama, bahwa tantangan pemerintahan itu terbesar adalah nanti teknokrasi. Teknokrasi itu garis miring operasionalisasi lah. Bagaimana visi besar, program-program besar Bapak Presiden ini bisa diturunkan secara operasional, berjalan dengan baik, tidak ada masalah, dan pelayanan dengan masyarakat itu juga optimal gitu. Ya salah satu contoh paling nyata adalah MBG. Betul. Di luar contoh-contoh yang lainnya. Nah, tapi itulah yang sekarang ini menjadi ruang perbaikan bagi kita semua. Jadi Bapak Presidennya kan sekarang istilah saya itu sedang bertarung di 3 front pertempuran sekaligus. Front pertama adalah front teknokrasi atau front operasionalisasi, bagaimana program-program besar ini bisa diturunkan menjadi kegiatan yang nyata dan bermanfaat di masyarakat. Yang kedua, front ekonomi, di mana beliau berhadapan dengan para mafia, para oligarki ya, yang sudah sekian lama mendapatkan privilege. Kaum serakah nomik kalau kata Bapak Presiden itu. Yang anaknya dibela mati-matian sama influencer. Jadi kita semua tahu bagaimana ada penyimpangan-penyimpangan di sektor sumber daya alam. Ternyata kebun sawit kita itu sebagian bersifat ilegal dan kemudian ditertibkan oleh Pak Prabowo dengan Satgas PKH. Angkanya sudah mencapai 6 juta. 6 juta hektar Pak. 6 juta hektar. Bayangkan kerugian negara yang sudah berjalan sekian tahun dengan angka 6 juta hektar itu yang notabene sekarang dikembalikan. Itu terbengkalai loh Pak. Iya. Terbengkalai semua kan. Pada hari ini kan diambil alih oleh negara. Betul. Akan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh BUMN, namanya Agrinas Palma. Agrinas Palma. Nanti pendapatannya tiap bulan, tiap tahun akan dipergunakan untuk program-program yang ditujukan untuk masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk tambang. Kemudian juga kita lihat misalnya soal timah juga ya, itu timah bagaimana timah kita ada penyelundupan dan itu diberhentikan oleh Bapak Presiden. Lalu kita bicara juga mengenai ekspor yang sudah berjalan selama ini, ternyata banyak praktek yang nggak benar, praktek under invoicing, praktek transfer pricing. Ya, under invoicing itu adalah ketika pengusahanya tidak melaporkan jumlah yang sesungguhnya, baik dari segi harga maupun dari segi volume. Dilaporkan misalnya harganya 1.000 padahal dijualnya 3.000. Kemudian dilaporkan misalnya 5 juta ton. Faktanya sebetulnya 10 juta ton gitu. Nah, kalau transfer pricing pengusaha kita jual ke negara X ya, yang sebetulnya perusahaan dia sendiri dijualnya murah misalnya 3.000, habis itu dijual lagi dari negara ini ke negara Y. Dijualnya misalnya 9.000, naik 3 kali lipat. Iya, betul. Nah, praktek-praktek ini membuat pajak yang masuk ke negara itu sangat kecil. Dihitung kurang lebih sekitar 500 sampai 600 triliun per tahunnya. Sehingga dalam waktu rentang sekitar 30 tahun lebih praktek ini berjalan, hitungan Pak Prabowo dari data yang didapatkan oleh beliau itu kerugian Indonesia itu 15.000 triliun begitu. Bayangkan 15.000 triliun. Bayangkan 15.000 triliun ini kalau dibangun untuk bikin sekolah bagi anak berbakat. Pantas ada anak muda punya tanker Pak ya. Apa? Pantas ada anak muda punya tanker. Yang mana?
Sebetulnya kalau berusaha dengan baik nggak masalah. Pak Prabowo itu bukan anti dengan pengusaha, dia nggak anti. Saya berusaha dengan sangat keras Pak. Iya. Tanker juga sampai sekarang Pak. Belum punya tanker juga ya. Belum punya tanker saya Pak. Mudah-mudahan ke depan nanti ada. Amin. Nah, semua praktek-praktek ini dikoreksi oleh Bapak Presiden, dan tentu saja kaum seraka nomik ini kan melakukan perlawanan. Nah, yang ketiga ada front geopolitik, pertarungan di tingkat internasional dengan penuh ketidakpastian yang tadi sudah diceritakan di depan. Bagaimana Presiden harus keliling dunia mengamankan suplai pangan, mengamankan suplai energi. Implikasinya juga luas kepada ekonomi kita, karena misalnya harga minyak bumi itu, minyak dunia itu sangat tergantung kepada US dollar. Jadi dampaknya mau tidak mau terpengaruh juga dengan Indonesia, dengan nilai tukar yang meningkat. Tapi Presiden tanggap kok. Jadi dengan adanya apresiasi melemahnya rupiah terhadap dolar misalnya, ada implikasinya terhadap impor beberapa bahan baku pangan, tempe itu. Saya mendengar langsung di depan saya Pak Menko Pangan berbicara dengan Bapak Presiden, Pak, ini terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap tempe ya. Jadi Pak, kita mohon untuk diberikan subsidi bagi tempe yang diimpor dari luar, dan seketika langsung disetujui oleh Bapak Presiden. Saya dapat betul-betul di depan mata saya. Jadi sekarang ada subsidi untuk tempe itu. Jadi bukan cuma subsidi minyak bumi atau gas, tapi juga untuk beli tempe sekarang disubsidi. Karena begini Pak, semua sebenarnya orang bisa melihat ketulusan itu Pak. Ketulusan seorang Prabowo Subianto ketika dia bilang bahwa kalau menteri saya minta 5M, saya kasih 10M. Itu kan sebenarnya bahasa ketulusan kan. Cuman kan yang berhadapan dengan masyarakat ini Pak, contoh misalnya, mohon maaf ya, dengan segala hormat Pak Purbaya jangan terlalu banyak statement Pak di media. Bapak bendahara negara Pak. Bapak bendahara negara, jangan sampai Bapak digoreng sama media Pak. Media kan cari duitnya memang dengan framing. Gitu. Media mencari kontroversial gitu dan segala macam. Maksudnya ya tidak ada salahnya untuk sedikit mengikuti pendahulunya Bu Sri Mulyani atau semua Menteri Keuangan yang terdahulu Pak, tidak banyak statement di media gitu. Memang ada gaya-gaya pribadi ya. Nanti kita sampaikan juga pesannya dari Riza nanti. Amin. Kepada Pak Purbaya. Karena saya tahu bahwa inkompetensi itu kadang diukur dengan ketika statementnya dibenturkan. Iya, betul. Padahal tidak ada ilmu pasti kan, di ekonomi juga bukan ilmu pasti amat gitu. Betul. Cuman Pak Purbaya, saya kan menterinya. Oh siapa? Nah, tentang kebebasan berekspresi Pak. Bagaimana sebenarnya pemerintah pandangannya tentang itu? Apa batasannya dianggap mengkritik? Apa batasannya kemudian tidak boleh dilakukan? Saya kira batasannya adalah, pertama adalah data ya. Kalau pakai data, kemudian pakai argumentasi, ya bahkan pakai teori, ya bagus gitu. Jadi ya kita tinggal adu data saja. Betul. Adu teori. Nah, saya beberapa kali menyampaikan ilustrasi ini karena ini yang paling nyata lah. Misalnya dalam satu kesempatan dialog di media nasional, saya ketemu dengan teman saya, inisial namanya FA. Saya nggak usah sebut nama lengkapnya ya, inisial aja FA. Beliau mempertanyakan soal kemandirian pangan khususnya beras. Bagaimana mungkin itu beras bisa meningkat jumlah produksinya, kata FA. Karena menurut data jumlah lahan sawah kita tidak bertambah, cuman sekitar 7 juta. Sampai titik itu memang FA benar, tetapi FA tidak mengetahui atau mungkin belum mengetahui teori mengenai produksi beras, bahwa produksi beras itu tidak identik dengan luas lahan. Jadi lahan kita ini ada yang irigasi, ada yang non irigasi. Nah, yang non irigasi panennya sekali itu setahun itu cuma 1 kali. Tetapi yang irigasi bisa 2-3 kali. Sawah tada hujan ini. Iya, ada sawah yang tada hujan. Yang non irigasi. Ada yang irigasi. Nah, yang irigasi itu bisa 2-3 kali panen. Karena rutin airnya. Airnya rutin, tidak tergantung kepada cuaca. Betul. Nah, Pak Prabowo dengan Pak Menteri Pertanian
melakukan beberapa intervensi. Misalnya untuk daerah-daerah yang kering, sawah-sawah yang kering itu dilakukan pompanisasi. Jadi beliau menyiapkan ya mungkin 1 juta hektar lahan itu diairi dengan pompa. Yang kedua, Pak Prabowo juga menyederhanakan sistem distribusi dan peraturan mengenai pupuk dari 100 sekian banyak sekali menjadi cuma 1 aturan saja. Harganya bahkan diturunkan. Gitu. Lalu kemudian harga pokok pembelian gabah kepada petani itu dijamin oleh pemerintah. Harganya tinggi 6.500. Sehingga petani juga semangat untuk tanam karena harga bagus. Nah, dalam konteks itu ya terjadi peningkatan jumlah produksi beras kita. Nah, luas panen beras Indonesia itu tahun 2024 itu sekitar 10 juta hektar. Tahun 2025 itu meningkat menjadi kalau tidak salah 11,5 juta hektar. 11,5. Naik 1,5 ya Pak? Iya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kenapa produksi beras kita itu kalau kacamata tonase naik sekitar 3 sampai 5 juta ton gitu. Karena memang luas panennya meningkat gitu. Jadi ada gap antara lahan dengan lahan sawah dengan lahan panen gitu. Dengan hasil panen. Dengan hasil panen. Nah, ada gap juga pengetahuan teman saya FA itu tentang teori panen dengan luas lahan ini. Sebenarnya kita semua ada gap sebenarnya. Ya jadi begitu kan ya beliau mengatakan tidak mungkin, saya bilang mungkin. Kenapa? Karena memang kata kuncinya bukan cuma sekedar lahan kalau kita bicara produksi beras, tetapi kita bicara mengenai ada irigasi atau tidak, ada pupuk atau tidak, ada harga yang kompetitif nggak buat petani. Nah, 3 variabel ini disiapkan oleh Bapak Presiden sehingga produktivitas itu meningkat gitu loh. Kalau masa tanam sampai panen itu tidak sampai 12 bulan, seharusnya memungkinkan dalam 1 tahun 2 kali panen. Seharusnya memungkinkan. Iya kan begini, problemnya kan infrastruktur pengairan kita kan sangat bervariasi. Apalagi kebanyakan juga struktur pengairan kita itu kan sudah berlangsung dari lama. Jadi tidak cukup kita hanya membuat bendungan. Misalnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden banyak membuat infrastruktur, bendungan air nih gitu. Tetapi kan untuk sampai ke sawah itu kan ada yang namanya saluran primer, ada saluran sekunder. Nah, saluran primer juga selama ini kan mungkin wilayahnya itu wilayah provinsi, sekunder wilayah kabupaten. Ini juga harus dilakukan sinkronisasi. Kalau sudah masuk ke dalam pemerintahan, kalau sudah bicara action, itu kita bicara juga problem koordinasi. Kalau koordinasinya kurang bagus, maka masalah itu tidak akan selesai. Di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, Pak Bupatinya sudah, saya sebut aja deh namanya, Pak Bursa Zarnubi Bupati Lahat. Ini Pak Bupati Lahat ini sudah melakukan efisiensi APBD dari 1,3 atau 1,4 triliun APBD-nya, itu 400 beliau efisiensikan untuk memperbaiki saluran irigasi di salah satu wilayah di Kabupaten Lahat itu. Tetapi duitnya sudah ada, belum bisa implementasi. Karena ada masalah aturan gitu loh. Nah, singkat saya nih ya, mungkin konstruksinya ini tidak persis akurat karena ini bukan bidang saya persis ya. Saya berusaha mengingat kurang lebih. Jadi lahan yang mau diperbaiki itu kalau dipakai patokan luas itu harusnya wilayah provinsi yang mengerjakan gitu. Oh, dari segi luasnya. Segi luasnya. Jadi ada wilayah provinsi, ada wilayah kabupaten. Nah, urusan perizinan kepada provinsi ini sempat nyangkut, sempat bermasalah. Kalau tidak salah, karena faktanya di lapangan begitu dicek, luasnya di bawah 1.000 hektar. Luasnya di bawah 1.000 hektar. Sehingga provinsi mengatakan bukan wilayah kami, itu wilayah kabupaten. Ini domain kabupaten. Kabupaten. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mau dipakai itu aturan resmi atau fakta di lapangan? Bayangkan sesederhana itu. Jadi saya membantu komunikasi waktu itu, kebetulan saya masih di kantor staf presiden. Saya bantukan komunikasikan dengan pusat untuk dicarikan solusinya. Kayaknya beda partai kayaknya bupati dan gubernur. saya kira walaupun beda partai sebetulnya kata kuncinya tadi ya
mungkin belum ada aturan yang mengatur kalau faktanya di lapangan itu berbeda dengan yang tertulis, itu keputusannya bagaimana? Pakai yang tertulis atau pakai yang fakta di lapangan? Logikanya kalau menurut saya pakai fakta di lapangan kan. Harusnya pakai fakta di lapangan. Jadi harusnya itu menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Apalagi duitnya udah dianggarkan gitu. Udah dianggarkan gitu. Saya juga sangat gemes dengan itu karena waktu baru menjabat di KSP, saya datang ke tempat itu dan sudah sangat senang karena Pak Bursa adalah bupati yang mampu meneladani Bapak Presiden, yaitu bisa mengalokasikan anggaran APBN, APBD sesuai dengan tahap tingkatannya itu untuk kebutuhan yang urgen gitu. Tapi gemes kok nggak bisa dilaksanakan. Gara-gara apa? Mungkin masih ada satu pasal atau dua pasal yang tidak tersedia yang mampu menjembatani antara luas lahan secara resmi dengan luas lahan di lapangan. Bisa sesederhana itu loh pekerjaan itu terhambat dan tertunda. Itu bisa 1 tahun itu Pak? Persis. Bisa 1 tahun. Iya persis itu sekitar 1 tahun itu. Jadi saya bilang, Bang gimana ceritanya? Akhirnya kan beliau kontak saya lagi. Ya ini masalahnya. Ya kita bantulah komunikasi. Ya alhamdulillah waktu saya itu di KSP ya memang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan masalah-masalah bottlenecking yang ada. Itu satu ilustrasi bagaimana kalau kita masuk ke dalam pemerintahan, hal-hal teknis itu harus dibantu, harus dicermati dan diselesaikan. Ada tidak Pak keinginan untuk mengevaluasi dari ASN-nya Pak? Kan begini Pak, jujur saja. Saya sebagai orang hukum, saya itu sangat senang ketika keluar perubahan kedua Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ kan dia tambahkan bahwa mulai ada evaluasi dan tentang harmonisasi. Kan ada 2 poin situ, omnibus dan evaluasi dan harmonisasi. Omnibus juga ini kacau Pak. Kenapa kacau? Dikumpul di omnibus, perubahannya tersebar lagi ke undang-undang masing-masing. Nggak jadi omnibus dia. Jadi kalau harusnya omnibus ke omnibus lagi kan. Ini dari banyak undang-undang masuk berkumpul ke omnibus. Terus perubahan dari omnibus sendiri-sendiri lagi. Nah, tapi yang saya mau tahu, yang saya lihat itu evaluasinya Pak, bahwa mulai ada kewenangan dari Kementerian Hukum untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Saya pikir fungsi ini yang dalam literatur disebut dengan executive review Pak, kan gitu, executive review. Tapi tidak jalan Pak ininya. Ya kita balik lagi yang saya sebut di depan tadi bahwa ada tantangan teknokrasi yang luar biasa. Bapak Presiden ini kan sebetulnya sangat baik ya, memberikan wewenang kepada menteri, kepada kepala badan. Ya hemat saya bolanya tuh udah di tangan menteri, di kepala badan untuk mengemban amanah dari beliau. Pak Menteri Sekretaris Negara mengatakan begini, terutama dalam konteks BGN waktu itu. Tapi saya kira ini berlaku untuk keseluruhan lah. Seluruh maksudnya. Bahwa untuk bisa menjalankan tugas dengan baik itu modalnya 2, syaratnya 2. Pertama itu niat baik, yang kedua akal sehat. Betul. Atau logika. Betul. Jadi 2 aspek itu harus dipakai supaya apa? Supaya kerjanya menjadi benar. Pertama tentu secara rasio, bagaimana pekerjaan besar ini harus di breakdown lah. Betul Pak. Ya mungkin contoh beginilah, kalau balik lagi ke BGN atau MBG, karena ini pasti populer nih. Kalau ada MBG, BGN banyak yang nonton. Contoh nih ya, misalnya pengadaan CCTV kan terakhir kan ada kata kejaksaan. Nggak pernah ada itu. Ada CCTV. Ya CCTV, bahkan misalnya motor kalau memang diperlukan, itu kasih aja sama mitra, satu paket. Jadi jangan dari APBN lagi. Pokoknya negara membayar insentif sewa kepada mitra itu sudah tunai, udah lengkap itu fasilitasnya. Buat apa lagi dibikin? Apalagi yang namanya CCTV. Kita kalau bikin bangunan, ya mau bangunan rumah, mau bangunan kantor, ya pasti kita bikinlah sudah CCTV itu. Nggak harus nunggu dulu dari BGN menyiapkan, ya toh? Itu kan yang saya bilang sebagai akal sehat atau logika gitu. Dan yang kedua tentunya niat baik gitu loh. Nah, motor pun kalau memang itu menjadi kebutuhan,
kebutuhan bagi kepala SPPG, ya sudah disyaratkan saja kepada mitra Anda ya atau perlengkapan dari SPPG itu selain bangunan, kemudian misalnya IPAL, instalasi pembuangan limbah, kemudian ada misalnya listrik sekian-sekian dan syarat-syarat teknis yang lain yang saya nggak hafal, ya ditambahkan saja kendaraan operasional berupa sepeda motor gitu. Entah mau ditulis listrik atau bukan listrik. Entah gak usah pula dikasih mereknya apa kan itu kan. Ya sudah, yang penting ada kendaraan saja sudah gitu loh. Dan itu disiapkan oleh mitra. Nah itu maksud saya tuh ya buat apa dibikin oleh BGN gitu. Itu kalau misalnya saya yang menjadi kepala BGN. Itu salah satu contohnya. Sebenarnya juga Bang. Tapi kalau mau jujur Bang ya, kalau kita lihat aturannya, saya bahkan bertanya, siapa yang mendefinisikan SPPG sebagai dapur Bang? Kan tidak ada itu aturannya. Iya. Ini kan inisiatifnya Dadan gitu. Iya, itu yang saya bilang tadi. Bagaimana Bapak Presiden sudah memberikan ruang. Dan karena itu kita harus membuat rumusan dan operasionalisasi yang paling bagus untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Aturannya kan dia terpisah Bang. BGN dengan MBG. Kalau saya bukan menyetop MBG, stop BGN. Duduk bareng dulu. Kau tahu enggak ini apa yang kau bikin? Iya. Bagian-bagian itu Pak. Iya. Kau baca enggak perpresmu ini? Iya. Itu dulu Pak kalau saya. Iya, tentu saja. Sama dengan begini, maksudnya kalau kita tarik ke arah yang lebih besar, saya bahkan berpikiran mungkin tidak sih Badan Kepegawaian Negara itu mengadakan karena salah satu isunya kan inkompetensi Bang. Uji kompetensi di level dirjen Bang. Iya. Sebetulnya itu udah dijalankan kan. Bahkan pada terakhir-terakhir ini yang namanya dirjen itu kan lelang jabatan. Enggak masalah Pak kan. Iya, jadi artinya gini, lelang jabatan itu kan artinya membuka ruang Kesempatan, bagi kandidat-kandidat yang punya kompetensi. Betul Pak. Dan itu sangat menarik karena bukan hanya harus karir yang di pusat. Banyak tuh yang kawan-kawan dari daerah, bukan hanya dari level provinsi, bahkan kabupaten. Mereka-mereka yang punya bakat, punya kemampuan, punya prestasi itu mendapatkan ruang untuk bisa menduduki jabatan-jabatan yang tinggi di tingkat pusat gitu. Sebetulnya udah berjalan itu. Dan harusnya ya, tapi begini ya, memang itu nggak mudah. Saya terus terang saya di Bakom aja ya. Kemarin itu saya syuting untuk kita punya program agar ada pernyataan dari Kepala Bakom yang menjelaskan ya tentang topik-topik tertentu begitu secara rutin. Nah, syuting pertama begitu saya dikirimin videonya jelek sekali. ASN tidak punya kompetensi untuk membuat video itu. Mohon maaf, ini bukan ASN juga ini. Oh begitu. Namanya udah tenaga ahli, tenaga profesional gitu. Bahkan latar belakangnya itu dari TV, bahkan penyiar. Beda. Jadi saya begitu dapat itu saya terkejut sekali. Kok sebegini jelek, sebegini rendah. Betul. Seleranya? Selera atau kriteria. Betul. Kriteria Anda gitu loh. Memang saya ada terpaksa untuk buru-buru karena waktunya mepet. Jadi saya terima saja untuk video langsung. Tapi di tidak puas, kursi. Kan? Di kursi posisinya nggak bagus. Kemudian matanya itu kok nggak lurus gitu. Karena memang juga kameranya bukan kamera yang standar. Atau katakanlah begini, bukan kamera yang standar tetapi kan harus dites dulu. Betul. Dicek sebelum kasih sama pimpinan, Anda previewnya dulu. Anda simulasi dulu. Betul. Anda lihat gambarnya udah bagus atau belum, kan gitu kan. Lalu di belakangnya ada bendera Bakom sama bendera merah putih terpotong. Terus di ruang saya itu ada rak buku. Bukunya masih tidak rapi. Aduh. Tim itu diminta siap, saya untuk minta approval kan. Pak, ini kita mau kirim ke media, minta approvalnya. Ya mana saya kasih lah. Mana saya kasih. Saya bilang sama teman-teman itu, aduh saya sedih sekali dengan standar yang dijalankan di sini. Padahal kurang apa saya bilang. Iya betul. Ya pertama kan sudah ada contoh. Kalau mau bikin sesuatu, kan lihatlah Bapak Presiden, itu kan benchmark kita Bapak Presiden. Betul. Bapak Presiden ketika berpidato dan udah beberapa kali ya, kan kita bisa lihat videonya. Kira-kira mejanya bagaimana, tatanannya. Kira-kira benderanya seperti apa. Posisi tangannya seperti apa.
bajunya bagaimana. Yang kedua, Anda ini kan profesional bertahun-tahun di media. Jadi penyiar di depan kamera. Anda masuk ke sini kan karena Anda dianggap punya skill, bilang, "Kok Anda bikin itu?" Saya bilang, rendah sekali. Nah, itu yang kita harus perbaiki. Tapi kan harus ada pimpinan yang punya sense seperti itu. Kalau pimpinan tidak punya sense tentang suatu standar yang baik, yang tinggi itu, ya barang ini ya lewat-lewat saja. Kadang memang pimpinan yang gak ada sense. Barang itu lewat-lewat saja. Gitu. Terus terang saya kasihan banget dengan Bapak Presiden ini. Memang begini. Saya mau bicara apa adanya ya. Memang agak pahit ini. Sistem politik kita memang sistem presidensial. Memang pengambil keputusan tertinggi di presiden. Tetapi realita politik itu tidak bisa diabaikan juga. Bahwa sistem presidensial Indonesia itu sistem presidensial multipartai. Ya, betul. Nah, partai yang terbesar tahun 2024 ini 2026 di 2024 hasil pemilu 2024. Ya, Oke, siap Bang. Hasil pemilu 2024. Itu kan PDI Perjuangan. Mungkin kursinya 18%. Bayangkan. Pemenang pemilu. Partai terbesar tidak sampai 20%. Partainya presiden 16-17% saja kursinya. 16%. Iya. Sehingga kemudian harus dibentuklah yang namanya koalisi. Gitu loh. Dibangun koalisi. Nah, kalau kita sudah bicara koalisi, sedikit banyak nama-nama yang diajukan oleh pimpinan partai itu yang dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan di luar kemampuan. Nah, itulah sebabnya kenapa pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada pimpinan-pimpinan partai untuk bisa mencari atau merekomendasikan menteri-menteri yang kompeten. Saya gatal mau menyerahkan itu. Saya nih mengambil risiko nih ngomong di sini nih. Ini baru pertama kali nih. Terima kasih. Saya ngomong pertama kali Riza. Saya dimarahin oleh sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, adik-adik saya ketua partai. Tetapi saya membela presiden, saya menjaga presiden. Jangan sampai nanti dipilih menteri, diajukan, direkomendasikan menteri kepada Bapak Presiden yang kompetensinya kurang, yang akal sehatnya kurang, yang standarnya rendah. Sehingga akhirnya pekerjaan dan tugas-tugas itu tidak terlaksana dengan baik. Yang akan menjadi sasaran tembak adalah Bapak Presiden. Yang menanggung akibatnya adalah Bapak Presiden. Di luar masyarakat Indonesia. Ya, yang menjadi masalahnya masalahnya nanti kena masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, Bapak Presiden. Saya nyebut Bapak Presiden dalam konteks soal koalisi tadi gitu. Betul. Kan sekarang orang mulai ngomong, itu kita rindu sama Bapak Presiden Soeharto itu. Menterinya kayak pernah ketemu aja dia. Menterinya bagus-bagus, kayaknya kan gitu kan? Iya, katanya menterinya bagus-bagus itu, kompeten-kompeten. Tahu dari mana? Jangan lupa saya bilang, karena gini urusan dulu kan teratur, rapi segala macam ya. Jangan lupa Pak Harto itu dulu kekuasaannya itu nyaris tunggal. Betul. Partai politik waktu itu cuma ada 3. Golkar dominan sekali, 70% dan seterusnya 80%. Dan orang tidak tahu bahwa konstitusi sistem kita politiknya berbeda dengan sekarang. Tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Iya, tatanan kelembagaannya sangat berbeda dengan masa lalu gitu. Jadi ya Pak Presiden nggak perlu pusing-pusing itu. Dapat rekomendasi nama dari ketua partai, nggak perlu pusing beliau itu, karena semuanya dari kantong beliau sendiri. Betul. Gitu, sehingga kalkulasi atau pertimbangan yang bersifat politik itu ya menjadi minim sekali. Nah, tapi saya tahu nih nanti bakal dikejar. Pak Presiden, Pak Prabowo harus tegas gitu kan, beliau kan presiden. Ya iya, tetapi balik lagi realita pengambilan keputusan di pemerintahan dengan sistem pemerintahan kita sekarang ini, terutama di DPR itu memerlukan dukungan dari partai politik. Gak ada dukungan, program sebagus apapun tidak akan berjalan. Saya melihat dari statementnya Abang, saya baru sadar satu hal Bang. Undang-undang parpol harus kita ubah Bang. Karena kalau memang ternyata jalurnya itu dari partai politik, berarti partai politik ini harus dipertegas tentang substansi orang yang dia usung loh. Kaderisasinya harus jelas. Proses kelembagaannya harus jelas sehingga orang-orang yang dia usung itu betul-betul kompeten. Kalau partai yang tidak mengajukan orang inkompetensi dari partai politik, Pak, aduh. Susah, Pak. Ya, memang realitanya begini juga. Di dalam partai politik pun terjadi juga koalisi juga sebetulnya. Betul. Koalisi di dalam koalisi. Karena ketua partainya juga kan ketua partai politik.
Nah, kita juga harus paham, harus mengerti bahwa partai politik itu juga tidak tunggal. Satu partai itu nggak tunggal. Sebutlah misalnya partai X gitu. Mungkin mereka sama-sama bajunya warnanya sama gitu. Partainya sama, tetapi kan ada pengelompokan juga di situ. Ada faksi A, faksi B, faksi C. Sehingga akhirnya ketua umum pun sebetulnya tersandra gitu. Berada dalam posisi untuk mempertimbangkan aspirasi-aspirasi dari faksi-faksi yang ada. Betul. Gitu loh. Jadi ini kan suatu dilema yang harus dipahami oleh masyarakat. Anda mau presiden atau ketua partai kuat, berarti nggak ada faksi dong, ya kan? Ya nanti dibilang nggak demokratis. Otoriter ada lagi. Faksi-faksi demokratis. Yeah. Tapi kemudian nanti ada pertimbangan-pertimbangan mengenai afiliasi, mengenai loyalitas, yang pada titik tertentu nanti dianggap mengurangi atau mendiskon kompetensi, gitu. Itu dinamika yang mungkin tidak disadari oleh semua orang gitu loh, bahwa ada trade off antara kompetensi, kadang-kadang ada trade off antara kompetensi dengan faksi gitu loh. Kadang-kadang ada trade off seperti itu. Nah, jembatannya ada di mana? Ya jembatannya ada di pimpinan-pimpinan kita ini untuk berani mengambil sikap terhadap kompetensi. Ya, di atas faksi-faksi yang ada. Bisa nggak trade off ini dilarang, Bang? Bisa nggak? Nggak bisa, itu realitanya di lapangan kan begitu. Ya, melarang nggak bisa. Nanti nggak demokratis. Mengimbau saja. Itu sih masalahnya. Mengimbau saja. Itu sih masalahnya gitu. Iya, jadi demokrasi ini ada trade off kawan-kawan. Ya, bahwa dukungan itu bersifat majemuk, ya kan? Karena itu dukungan-dukungan itu harus diperhatikan juga. Ketakutannya Aristoteles terhadap demokrasi di Etika Nikomakia itu ini trade off antara kompetensi dengan fraksi-fraksi yang terjadi. Tapi kalau mau dihalangi tidak demokratis lagi, gitu kan Pak? Itulah tantangan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Saya mungkin akan diserang dalam aspek ini. Tetapi saya ingin menyampaikan dilema-dilema yang ada di lapangan. Kita nggak bicara normatif ya. Kita tidak bicara di ruang hampa gitu. Kita tidak berbicara di suatu tempat yang steril. Ini kita bicara mengenai pembuatan kebijakan yang real. Itu harus disadari oleh kawan. Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa memang kita kalau mau menuju satu arah, suatu titik, ya kita harus punya kebersamaan, punya persatuan. Saya sering membuat analogi pemerintahan dan negara ini sebagai suatu rangkaian kereta gitu. Yang namanya gerbong itu harus kuat. Karena kalau gerbong nggak kuat, ralat. Yang namanya kereta api itu harus ada gerbong. Bukan gerbong, harus ada lokomotif yang kuat. Oh, lokomotifnya. Ya, supaya bisa narik gerbong yang ada di belakangnya. Gitu. Nah, gerbong juga harus ikut lokomotif. Apa jadinya kalau kereta api lokomotifnya ke kanan, gerbongnya ke kiri? Keluar rel, bos. Kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Itu. Nah, ilustrasi itu harus dipahami dan dimengerti juga bahwa memang yang namanya lokomotif itu harus kuat. Karena kalau dia nggak kuat, dia nggak bisa narik gerbong. Dan kita bicara Republik Indonesia ini gerbong yang sangat panjang. Manusianya 280 juta. Iya, hampir 300 juta. Wilayahnya sangat luas dari Aceh sampai ke Papua. Ya. PR-nya juga sangat banyak. Kita kalau mau maju, ya, ibarat perjalanan suatu kereta api, maka lokomotifnya harus kuat dan gerbong juga harus ikut dengan lokomotif. Karena kalau lokomotifnya ke arah utara, gerbongnya ke arah barat atau ke arah timur, jangan berlepas. Ya, maka perjalanan tidak akan sukses. Yang terjadi malah kecelakaan. Yang dimaksud persatuan ini saling mengait antar gerbong. Iya. Jangan ada upaya untuk memotong itu. Iya, tapi jangan sampai juga ada upaya-upaya untuk mendegradasi dan mendelegitimasi persatuan sebagai upaya untuk tidak demokratisasi. Begitu loh. Pak, sebagai kelas menengah Pak, saya mungkin ini kesempatan yang jarang sekali tapi ini kesempatan satu-satunya mungkin yang saya miliki berhadapan dengan Kepala Badan Komunikasi Presiden. Kita udah punya nomor aman. APBN kita 84% itu dari pajak Pak, 84%. Dan pajak 84% itu pajak terbesar yang dua menyumbang di 84% itu adalah PPH 40% dengan PPN. Pak. Nah, pajak itu Pak kan
analisis saya bahwa pajak itu kan tidak mungkin dibayarkan oleh rakyat miskin karena dia bukan wajib pajak dia. Iya. Jadi pembayar pajak itu kan kita Pak kelas menengah dengan elit aja. Iya. Pembayar pajak ini Pak. Iya. Tapi kelas menengah ini bukan elit yang bisa mendapatkan amnesti, fasilitas amnesti. Iya. Kelas menengah ini bukan juga grassroots yang mendapatkan subsidi pajak Pak. Iya. Berarti 84% ini adalah dibayarkan oleh kelas menengah. Yang kemudian pembayar pajak terbesar tapi tidak mendapatkan fasilitas pajak karena belum terlalu kaya untuk menjadi elit untuk mendapatkan amnesti pajak. Tapi tidak terlalu miskin juga untuk jadi grassroots. Iya. Ini Pak yang kemudian banyak ribut. Iya. Pertanyaannya kemudian adalah mereka ribut karena mereka pengangguran Pak. Iya. Ada enggak sih maksudnya semacam harapan untuk mereka ini gitu? Kalau saya terus terang di dalam udah beberapa lama ini bicara bahwa kita harus punya program untuk kelas menengah. Betul. Karena satu faktanya seperti yang tapi saya katakan yang menyampaikan Bapak Presiden, yang ingatkan pada kita semua ini Bapak Presiden. Kelas menengah. Perhatian kepada kelas menengah dan perubahan tatanan sistem ekonomi Indonesia itu yang mengingatkan Bapak Presiden. Presiden mengatakan, dalam rapat-rapat kabinet ini udah dari awal, harus di-capture. Sekarang sudah mulai terbuka. Dalam rapat 20 Juli kemarin kan, dalam pidato 20 Mei kemarin kan beliau udah terbuka, menuju kepada penjelasan atau pengantar terhadap adanya badan ekspor itu. Jadi beliau mengatakan begini. Ada data bahwa pertumbuhan PDB kita tiap tahun 5%. Jadi ukuran ekonomi Indonesia itu makin besar. Tetapi kenapa kelas menengah kita justru turun? Iya betul. 5%. Iya betul. Betul Pak. Berapa juta itu yang menurun itu, yang hilang itu kelas menengah kita itu dalam rentang waktu sekian tahun. Iya. Kemudian yang nirpur yang hampir miskin itu juga angkanya meningkat, bukannya turun. Harusnya kalau pertumbuhan ekonomi, kalau PDB Indonesia membesar, kelas menengah juga naik kan? Betul Pak. Dan yang miskin menurun, bukan malah naik. Gitu loh. Berarti ada yang salah. Nah, salahnya di mana? Ternyata struktur ekonomi kita timpang. Sangat timpang. Diskriminasi. Ya, jadi yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang 5% tadi itu adalah berkembangnya ekonomi dari galangan elit. Orang kaya. Segelintir orang kaya yang disinyalir cuma 60 atau 100 keluarga terkait di Indonesia saja gitu. Ya memang begitu diteliti angkanya itu naik 2-3 kali lipat gitu loh. Jadi Pak Prabowo ini sebetulnya luar biasa perhatiannya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, kepada petani, kepada nelayan yang saya ceritakan tadi betul. Kepada desil 1, desil 2 gitu. Tetapi semua ini membutuhkan uang untuk bisa diselenggarakan program-programnya. Nah pada titik itulah Presiden mencari cara agar pendapatan negara itu terus meningkat. Dari mana? Dari hilirisasi supaya tercipta lapangan kerja, ya kan? Ya, struktur ekonomi yang lebih berpihak. Kemarin Dirut pimpinan Bank Himbara kan dipanggil sama Presiden. Tapi tolong kalian jangan hanya memberikan kredit kepada yang itu saja, ya kan? Betul, Pak. Tolong yang kelas menengah, yang UMKM ini dikasih. Supaya apa? Supaya usaha mereka juga bisa tumbuh gitu. Tapi betul nggak Pak bahwa ketika UMKM itu bisa mengajukan kredit dapat fasilitas dimudahkan dan segala macam? Harusnya wajib. Betul, supaya masyarakat juga dengar nih bahwa jangan berhenti untuk menciptakan usaha gitu. Banyak kok upaya Presiden kredit apa namanya itu? Mekar itu untuk ibu-ibu itu kan diturunkan dari 20% menjadi 5% oleh Presiden. Iya, betul. Presiden juga berusaha untuk membantu kalangan menengah, katakan untuk masyarakat untuk memiliki rumah. Makanya Pak Ara itu lapor kepada Presiden meminta agar tenor cicilan itu diperpanjang jadi 30 tahun. Jangan kata Presiden. Kurang lama 40 tahun. Coba kapan ada tenor? Ini saya bertahun-tahun dulu saya mau beli rumah. Tenor itu kan pilihannya 5 tahun. Iya, 5 tahun. 10, 15. Maksimal 15 kan? Maksimal 15. Itu kan mengikuti pola politik sebenarnya, Pak. Apa? Pola kebijakan publik. Jadi mereka itu jadi mereka Pak. Jadi satu frame satu frame ya. Karena takutnya perubahan kebijakan publik dia jadi force major di perjanjian, Pak. Takutnya begitu. Pak Menteri Ara ingin agar akses ini lebih luas kepada masyarakat Indonesia.
Pak jangan 15 tahun lagi Pak. Kita bikin tenor itu 30 tahun. Kata Presiden jangan. 40. Harusnya Pak Ara bilang 40 supaya jadi 50 tahun Pak. Pak ini tenor HGO Gojek, Pak. Maaf. Online. Transportasi online. Ya. Kan Bapak Presiden yang meningkatkan pendapatan bagi pengemudi transportasi online menjadi 92%. Dan untuk aplikator 8%. Tadinya berapa? 15 ya? Tadinya di Mas Menteri Kebudayaan itu. Tadinya aplikator 15% kalau nggak salah. Ya. Terus teman-teman pengemudi online minta kita 10%. 15% atau bahkan 20%. Enggak kata Presiden. 8% untuk aplikator. Jadi kalau Pak Presiden ini dipertanyakan mengenai keberpihakan kepada publik, wah itu salah besar. Terlalu banyak data dan fakta yang menunjukkan keberpihakan Presiden kepada masyarakat menengah ke bawah. Termasuk juga kalau kita bicara kalangan kelas menengah. Gitu. Jadi sekarang ini hemat saya pemerintahan juga sedang mencari rumusan agar kelas menengah kita bisa meningkat gitu loh. Makanya juga di titik itu ada Danantara supaya apa? Bisa membangun sektor-sektor industri terkait dengan sumber daya alam Indonesia. Kalau industrialisasi berkembang, maka lapangan kerja juga akan terbuka. Lebih banyak terutama untuk kalangan kelas menengah. Pak, salah satunya itu kan adalah saya ini cuma ini topik yang saya tidak statement sebenarnya, Kopdes Merah Putih. Iya. Saya tidak statement kenapa saya tidak tahu bagaimana konsepnya sebenarnya Kopdes Merah Putih ini. Yeah. Tapi kalau dia bilang orang-orang bahwa saya mau statementnya secara pribadi di sini bahwa kalau orang-orang mengatakan bahwa itu akan merusak Alfamart, Indomaret kan gitu. Saya malah setuju sebenarnya. Karena memang terlalu dominan mereka ini. Saya pernah pegang kasusnya sih Pak, salah satu dari ini brand ini saya pernah pegang kasusnya salah satunya, dan memang kalau lihat pembukuannya ini tidak masuk akal sistemnya mereka itu. Jadi mereka masuk akal gimana? Jadi begini Pak, kalau Bapak investasi 300 juta misalnya, 300 juta, dia kan begini, penjualan itu kan tidak mungkin sama setiap bulan, fluktuatif pasti gitu. Tapi kita investasi 300 juta, dia yang bangunkan gerai begitu dan segala macam, tapi kita dikasih 15 juta rupiah per bulan. Pas kita periksa neraca, ternyata ada potensinya bahwa kita bisa terima 30. Tapi setiap penjualan meningkat, dia naikkan juga beban. Tambah karyawan ke apa situ. Kalau gerai setahu saya sih dari investor ya, dari mitra yang bikinnya. Nah kecurangan ini kan sebenarnya kalau dikali dengan ratusan gerai di seluruh Indonesia kan udah kaya banget juga dia. Gitu. Saya tidak bisa komentar ya karena saya belum mempelajari secara mendetail ya mengenai model bisnisnya dari minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Tetapi begini, kalau bicara koperasi Merah Putih, yang pertama itu adalah amanah konstitusi. Karena pasal 33 ayat 1 itu bunyinya begini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, dengan azas kekeluargaan. Yang kedua, saya lupa nih di mana aturannya ini. Tapi pelaku ekonomi di Indonesia itu ada 3. Swasta, BUMN, dan koperasi. Betul. Jadi kalau bicara konsep dasarnya, ini adalah konsep yang ada di konstitusi kita. Gitu. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai ekonomi di desa, ekonomi di daerah, inilah yang sebetulnya sedang diupayakan oleh Bapak Presiden untuk ada sistem bisnis sistem atau mekanisme di mana kebutuhan masyarakat, lagi-lagi ujungnya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan cepat dengan harga yang kompetitif. Jadi dengan adanya gerai-gerai, maka beberapa barang pokok itu bisa disalurkan, dipastikan ada di tingkat desa. Kemudian dengan harga yang kompetitif. Contohnya misalnya mungkin ya pada hari ini ya, yang mengalami fluktuasi karena jalur distribusi yang panjang. Misalnya mungkin minyak goreng, minyak kita. Atau gas LPG yang 3 kg. Ya, atau produk-produk yang lain. Nah itu posisi dari koperasi sebagai penyedia atau jalur distribusi. Yang kedua, koperasi juga diharapkan untuk bisa menjadi off-taker bagi produk-produk yang ada di pedesaan, di daerah masing-masing. Supaya apa? Supaya produk pertanian, produk perikanan, produk yang lainnya itu bisa punya pasar yang pasti. Gitu. Termasuk juga fasilitas-fasilitas pelayanan yang lain. Kan Presiden ingin ada di situ ada gerai simpan pinjam. Kenapa gerai simpan pinjam? Supaya masyarakat Indonesia jangan pinjamnya ke pinjaman
online. Mafia nggak suka ini. Hah? Mafia oh ya suka pasti ini. Pak. Pasti Pak. Mafia nggak suka ini. Pasti Pak. Jadi yang tidak suka ini ya mulai dari mafia. Ke situ arahnya ya. Sampai yang namanya Dracula ekonomi itu. Iya. Tentu pinjol pasti nggak suka. Pinjol nggak suka ini. Nggak suka. Karena apa? Karena dengan adanya koperasi pasarnya diambil. Pasarnya diambil sama negara. Betul. Negara yang menjadi penyedia fasilitas untuk betul. Jadi kalau kepada konsep yang tadi saya sampaikan di depan, kegiatan ekonomi ini ada swasta, Indomaret, Alfamart swasta, terus kemudian ada koperasi, ada juga BUMN. Jadi sebetulnya ini kan semua harus berjalan dan bahu-membahu agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, agar ekonomi bergerak dengan kencang. Bayar berapa ya itu mafia-mafia itu untuk influencer-influencer yang ini yang mungkin lebih paham Riza. Saya tahu harganya sih Pak. Red card yang itu kami tahu. Gitu. Nah, berarti arahnya memang ke ada simpan pinjamnya Pak? Ada simpan pinjam. Ada juga pelayanan kesehatan kan ada gerai ada gerai kesehatannya juga. Karena saya yakin begini Pak, kan memang koperasi ini yang saya tahu dia dimatikan oleh bank, maksudnya bank swasta. Kenapa? Karena saingannya itu adalah saingan bank itu sebenarnya adalah koperasi dengan ada opsinya menjadi jenis simpan pinjam. Nah, apalagi kalau konteks Indonesia Pak, himbarannya yang paling besar kan bank swasta tidak terlalu besar. Himbara yang paling besar kalau digabung ya Pak. Konsolidasi himbara besar plus konsolidasi koperasi ya. Tapi ini nanti sinergi. Iya, jadi himbara nanti sinergi di koperasi. Sinergi di koperasi berarti negara memegang perbankan dan koperasi. Swasta memang nggak suka itu. Apalagi mafia yang mengambil rente itu nggak suka itu. Jadi sekali lagi Pak Presiden tidak memusuhi swasta. Jauh daripada itu. Yang beliau pikirkan adalah kesejahteraan masyarakat. Yang beliau antisipasi atau beliau counter ini adalah kaum serakanomik. Yang disebut oleh Bapak Presiden. Ya, contoh paling nyata dari serakanomik itu ya di dunia sumber daya alam. Tanahnya punya negara. Jangan dibantai nih bahwa ini punya negara. Balik lagi konstitusi kita mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan dipikir karena punya iup lalu itu punya hak milik. Berbeda bos. Iya kan? Mungkin selama ini sudah terlanjur berpikir iup sama dengan hak milik. Kan gitu kan? Habis itu untuk usaha, entah usaha pertambangan, entah usaha perkebunan, duitnya pinjam dari himbara pula. Dari negara pula kan begitu. Betul. Habis itu ketika jualan under invoicing, transfer pricing. Setelah berhasil jualan, devisanya ditaruh di luar, nggak mau dibawa pulang ke Indonesia atau nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Akhirnya bangsa ini dapat apa? Terlalu nah kecil, semua aturan yang dibuat Bapak Presiden belakangan ini terkait dengan ekonomi untuk menyelesaikan masalah ini, uangnya dibawa ke Indonesia, kemudian pajaknya itu harus dioptimalkan. Agar apa? Agar uang yang bisa dipergunakan untuk program-program kesejahteraan rakyat itu bisa meningkat. Untuk meningkatkan kualitas SDM juga bisa meningkat. Agar duitnya masuk ke Indonesia. Agar disalurkan perbankan kepada sektor-sektor yang real di masyarakat. Agar disalurkan UMKM. Agar bisa membuka lapangan kerja bagi kelas menengah. Begitu siklusnya. Pak, saya sambil minum kopi enak Indo Pak ya. Sambil minum kopi enak Indo. Lanjut. Pak, ini terakhir mungkin Pak, udah 1 jam. Saya terima kasih banget Bapak mau hadir di sini dan semoga ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Siap. Serakanomik ini menarik Pak. Berarti kita berbicara tentang aktor-aktor yang kemudian ingin dihilangkan oleh Presiden yang memang mengganggu stabilitas ekonomi, menyebabkan kebocoran anggaran dan segala macam. Lebih tepatnya ditertibkan. Terus ditertibkan. Tapi bagaimana cara agar ternyata pemerintah itu tidak menjadi serakanomics yang baru ketika serakanomics dihilangkan, Pak? Karena jangan sampai pemerintah ini menghilangkan serakanomics tapi ternyata dia serakanomics yang baru. Tentunya harus ada mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan. Baik dari presiden, dari elemen-elemen yang dimiliki oleh presiden. Presiden kan punya beberapa instrumen. Betul. Masalah di bagian itu kan dasarnya itu laporan dari BPKP dan PPATK. Betul.
Orang bilang, kenapa nggak dari dulu? Kita kan udah ngomong dari kapan-kapan tahun. Kan semuanya perlu proses, semuanya perlu pembuktian, semuanya perlu data, begitu. Jadi beliau punya instrumen-instrumen yang akan bekerja dan akan mencegah atau membuka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dalam satu kacamata kan sebetulnya peristiwa di BGN itu kan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan mekanisme kendali dari presiden itu ada. Dan presiden tegas, begitu ada masalah ya walaupun beliau sayang, beliau kenal dengan orang-orang itu, ya terpaksa apa boleh buat kan? Terpaksa apa boleh buat. Karena begini Pak, kenapa ketakutan itu ada? Ini juga berujuk pada pertanyaan yang ini mungkin terakhir. Sebagai kepala Bakom, ada nggak kemungkinan Pak Badan Komunikasi Presiden ini menjadi saluran aspirasi rakyat juga? Oh pasti. Ada kemungkinan ke situ. Sebetulnya kalau saya datang keliling ke media, podcast, pers, itu kan selain berbicara juga mendengarkan. Betul. Jadi sebetulnya saya mau menjawab ini pun juga mendengarkan. Kan ditanya dulu baru saya jawab. Betul Pak, siap Pak. Jadi dengar dulu baru saya jawab begitu. Yeah. Tapi saya juga membuat catatan-catatan dari masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh, yang menjadi perhatian tuh isu ini misalnya. Yeah. Beberapa alhamdulillah memang sudah kita antisipasi. Pertanyaan kelas menengah. Betul itu Pak. Mungkin ada juga nggak nyangka, oh ternyata Pak Komarudin bilang udah jadi perhatian kita kan gitu kan. Iya saya sempat, tapi memang pidato itu yang nggak saya ikuti. Kan semua pidato presiden itu sekarang dipublish di Setnek. Iya. Verbatimnya kan Pak. Jadi kita bisa download sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi mungkin tapi itu yang belum saya baca memang dia. Kalau misalnya ternyata sudah ada perhatian ke kelas menengah, ini kabar yang baik sekali sebenarnya. Betul. Yang diharapkan ya ada terbuka lapangan kerja mungkin pasti untuk seperti itu. Pak Kodari saya makasih banget. Terima kasih Pak sudah berkenan datang ke podcast kami. Sehat-sehat selalu. Amin. Sampai ketemu di kecamatan berikutnya.